Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Randi di sini di Tekindo ID. Nah, pada video kita kali ini kita bakalan ngebahas ya, yaitu iPhone X di tahun 2020 apakah masih cukup layak dibeli dipakai di tahun 2020 ya. Nah, bagi kalian yang baru di sini, aku ucapin selamat datang ya di Tekindo ID. Nah, kita biasanya sih memberikan tips dan trik ya setiap minggunya. Jadi bagi kalian yang tertarik mengenai tips iPhone, ya langsung saja klik tombol subscribe-nya dan sekalian loncengnya ya. Kita langsung saja ke videonya ya. iPhone X ini dirilis pada bulan September tahun 2017 ya. Yang mana kalau dihitung sekarang itu sudah 3 tahunan ya, kurang lebih. Jadi ketika rilis itu iPhone X yang internasional itu dibanderol dengan harga 13,2 juta. Nah sekarang itu harganya lumayan turun drastis ya. Jadi yang secondnya itu yang internasional harganya itu hanya 6,4 juta saja sampai 6,6 juta saja. Ini yang versi 64 GB ya. Jadi tergantung tingkat kemulusan dan aksesoris yang kalian dapat. Untuk masalah desain sendiri sih, kalau menurutku sih iPhone X ini masih tergolong modern ya. Jadi di bagian belakang itu kaca, kelihatan mewah sekali sih. Ini kebetulan yang aku punya ini iPhone X itu yang warna putih atau silver ya. iPhone-nya bilangnya silver tapi belakangnya itu warna putih. Jadi ada 2 kamera, di bagian atasnya itu nggak ada apa-apa, terus yang di bagian kanannya itu ada tombol power dan SIM card untuk naruh SIM ya. Jadi di bagian bawah itu ada 2 lubang speaker dan port lighting untuk charger, dan di bagian kiri itu ada tombol mute ya, tombol mute, dan ada volume up, volume down. Terus yang di bagian depannya itu terdapat poni ya. Kalian bisa lihat ini poni dan ada sensor dan itu juga ya, speaker juga ya, tanpa home button. Jadi kurang lebih desainnya seperti itu. Ini tahun 2020 ini masih cukup mewah ya iPhone X ini. Kalau misalnya kalian nggak lihat iPhone 11 Pro Max atau iPhone 12 ya, tentunya iPhone ini masih cukup mewah. Build quality dari iPhone X ini termasuk bagus ya, bagus dan mewah. Itu depan belakangnya itu sudah tempered glass, jadi dijamin mewah lah. Tapi minusnya di situ rentan sekali terhadap sidik jari. Jadi kalian harus rajin-rajin bersihin iPhone-nya dari sidik jari. Untuk layar sendiri iPhone X ini hanya 5,8 inch ya, dengan PPI 458 PPI dan resolusi itu 1125 kali 2436 ya. Jadi ya resolusi zaman sekarang itu susah yang ngapalinnya ya. Cukup lah untuk nonton video, apalagi dia menggunakan OLED ya. Jadi gambarnya itu sangat bagus sekali, sangat akurasi warnanya juga bagus ya. Untuk keamanan sendiri iPhone X ini sudah memiliki face unlock ya. Jadi dia bukan fingerprint lagi, nggak ada fingerprint di sini, hanya face unlock saja. Nah yang aku rasain face unlock ini cukup lumayan ngebut ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak suka dengan Face ID atau face unlock itu, kalian gunain aja yang manual. iPhone X ini juga sudah dibekali speaker stereo ya. Jadi pengalaman untuk misalnya nonton YouTube itu pasti lebih nyaman lagi dan lebih nyata lagi. Jadi aku sangat suka sekali sih sama speaker yang dihasilkan iPhone X ini. Nggak pecah, bassnya juga ada lah, bassnya, treble-nya juga oke. Ya menurutku sih masih lumayan bagus speaker dari iPhone X ini. Jadi usahakan kalau bisa ke masjid sebelum azan bagus. Kalau pas azan, yang penting kita jangan ketinggalan beberapa sunnah-sunnah Nabi. Karena antara azan dan iqamah ada doa mustajab, ada sholat qabliyah, ya. Ada mengejar awal takbiratul ihram bersama imam. Ya. Karena syaitan kalau tidak bisa menahan kita untuk ke masjid, maka minimal sekali dia akan menerlambatkan kita supaya kehilangan sunnah-sunnah ini. Oh masih 5 menit kok, masjid dekat rumah saya iqamahnya, tunda lah akhirnya. Akhirnya dia tiba nggak sempat sholat qabliyah, nggak sempat doa mustajab. Ini doa mustajab teman-teman. Yang 5 menit itu, ini Allah janjikan memberikan kepada kita seluruh hajat dunia akhirat. Untuk spesifikasi sendiri, iPhone X ini memiliki chipset yaitu A11, RAM-nya 3 GB dan baterai 2716 mAh. Memiliki kamera belakang yaitu 12 megapiksel ya.
Pengalamanku sih menggunakan iPhone X ini ya, tentunya aku nggak gaming gitu, hanya untuk media sosial saja, seperti buka YouTube. Yang aku rasain sih cukup lumayan awet lah. Apalagi aku baterai health-nya ini masih 100%, jadi aku ngecasnya itu kali atau 2 kali. Tentunya ini pemakaian yang hanya sosial media saja ya, bukan ngegame. Kalau ngegame sih bisa-bisa 3 sampai 4 kali lah kalian ngecas. Soalnya baterainya itu kecil banget. Beda sama Android zaman sekarang yang sampai baterainya itu 6000 mAh, ada juga 5000 mAh. Ya kalau itu sih nggak usah diomongin lagi, pasti sudah pada tahu ya. Jadi seperti itu. Jadi aku nggak masalah sih kalau masalah baterai di iPhone X ini, apalagi penggunaanku hanya sosial media saja. Untuk support iOS sendiri, iPhone X ini support iOS 14 ya. Nah, yang baru rilis kemarin. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan iPhone X itu ya kalian bisa lah ngerasain sensasi menggunakan iPhone 12 ya di iPhone X ini. Karena feel-nya itu juga sama sih dengan iPhone 12. Jadi ya nggak jauh-jauh beda lah. Apalagi sama iPhone 11 Pro ya kurang lebih sama lah sensasinya, juga nggak ada home juga kan iPhone 11 Pro, jadi ya feel-nya juga sama. Untuk kamera sendiri, kamera belakang iPhone X itu 12 megapiksel dengan f1.8 yang mampu merekam video sampai dengan 4K 60 fps ya. Sedangkan untuk kamera depannya itu 7 megapiksel dengan f2.2 yang mampu merekam video 1080 sampai dengan 30 fps. Nah, berikut hasil video dan foto menggunakan iPhone X. Nah, berikut hasil perekaman video kamera depan ya iPhone X. Nah, beginilah hasilnya yang aku setting di 1080 30 fps. Nah, ini aku sambil jalan ya, by the way. Komen juga stabilisasinya maksudku. Nah, ini coba kita geser, autofokusnya gimana. Cukup baik ya, cukup baik stabilisasinya. Dan juga kalian komen juga gimana kualitas suaranya ya. Nah, ini aku lagi di kebun warga ya, sekarang jam 5 sore ya, itu aja. Nah, ini adalah perekaman video kamera depan ya di iPhone X ya. Gimana menurut kalian, bagus nggak? Ini kalian nilai juga stabilisasi ya, stabilisasi dan juga suara dari iPhone X ini gimana? Senang sih kalau punya kebun ditanami sayuran ya. Sekarang ngomong-ngomong jam 5 sore ya. Ya, gimana menurut kalian? Cukup oke kan kamera dari iPhone X ya? Oke. Nah, kita masuk ke keunggulan. Kalau menurutku sih iPhone X ini keunggulannya itu dia support fast charging ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian beli iPhone X itu kalian dapat charger yang 5 watt. Nah, tapi iPhone X ini support fast charging ya. Jadi kalian tinggal beli aja, ada merek iPhone-nya langsung, tentunya yang mahal, dan ada juga merek pihak ketiga seperti Anker, Aukey, Ugreen. Nah, kalian sesuaiin aja dengan budget kalian. Keunggulan yang kedua, dia memiliki layar OLED yang akurasi warnanya itu sangat bagus sekali lah. Jadi kalau misalnya kalian adalah play video di YouTube gitu kan, akurasi warnanya bagus sekali. Kalau misalnya kalian juga ngedit video di iPhone X ini, akurasi warnanya juga jos lah. Kelebihan yang ketiga yaitu masalah desainnya. Aku bilang tadi desainnya itu masih mewah banget. Kalau untuk tahun 2020 sih masih cukup oke ya dipakai. Di tahun 2020 desainnya nggak norak ya, taulah desain Apple gimana. Jadi kalau misalnya kalian bawa iPhone X ini ya orang-orang pasti ngelirik lah. Ngomongin kekurangan iPhone X ya, iPhone X ini memiliki baterai yang sangat kecil sekali. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya kalian pakai intens
main terus misalnya sosial media atau ngegame gitu, kalian bisa dipastikan bakalan berteman dengan charger ya. Jadi ya kalian siap-siap aja. Ini sih aku nggak ngerekomendasi iPhone X ini untuk ngegame ya, jadi baterainya boros banget. Tapi kalau misalnya untuk bukan ngegame gitu kan, hanya browsing atau sosmed aja, ya aku rasa masih cukup layak ya. Kekurangan yang kedua yaitu di iPhone X ini sudah tidak ada lagi jack 3,5 mm ya. Jadi kalau misalnya kalian punya headset yang masih kabel gitu, ya kalian harus beli converter lagi dan kalian ngeluarin uang lagi. Kekurangan yang ketiga, ya kalian tahu kalau misalnya desain iPhone X ini menggunakan bahan kaca ya, yang mana bahan kaca itu sangat rentan sekali sidik jari ya. Jadi kalian harus sering-sering membersihkan iPhone X kalian. Nah, untuk kesimpulan sendiri, jadi iPhone X ini masih cocok sekali dipakai mungkin ya 2-3 tahun ke depan lah ya. Desainnya itu bagus sekali, aku sangat suka sekali dengan desainnya, nggak norak gitu. Jadi ya kalau misalnya penggunaan hanya sosial media saja tanpa ngegame, aku rasa iPhone X ini patut dipertimbangkan di tahun 2020 ya. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan. Jika kalian merasa video ini cukup bermanfaat, tolong bantu share video ini ya, agar teman-teman kalian juga mengetahui informasi ini. Follow juga Instagram kita di tekindo.id, karena kita biasanya nge-share keseharian kita di sana ya. So, bagi kalian yang kepo dengan tekindo.id, langsung saja follow. Like juga jika kalian menyukai video ini, dislike saja jika kalian tidak suka dengan video ini ya. Dan tolong kasih tahu di kolom komentar ya, kenapa sih kalian gak suka dengan video ini. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan. Aku Randy Andito, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.